Hai Sobat Pans, di video kali ini aku akan bahas PT Bunda Medik Tbk atau dengan kode sahamnya BMHS. BMHS adalah perusahaan layanan kesehatan di Indonesia yang fokus pada perawatan ibu dan anak. Perusahaan ini sudah berdiri lebih dari 50 tahun. BMHS memiliki bisnis yang saling terhubung, yaitu rumah sakit, klinik fertilitas, laboratorium diagnostik, kemudian distribusi farmasi, serta layanan pendukung lainnya. Dan hingga kini BMHS mengoperasikan 5 rumah sakit ibu dan anak, kemudian 4 rumah sakit umum, 1 rumah sakit jantung, 1 klinik, 11 rumah sakit, 11 klinik IVF, kemudian 35 laboratorium diagnostik. Pada 9 bulan pertama tahun 2025, sumber pendapatan kotor BMHS berasal dari rumah sakit yang menyumbang 69,4%, kemudian klinik IVF 30%, laboratorium diagnostik 9,6%, dan kemudian layanan non-kesehatan 0,3%. Namun secara pendapatan bersih, kontribusi lab diagnostik cukup kecil, yaitu sekitar 3-4%. Karena sebagian besar transaksinya berasal dari internal rumah sakit sendiri. Segmen rumah sakit BMHS menyasar pasien menengah ke atas. Terlihat dari 77% pendapatan berasal dari pasien non-JKN, di mana sekitar 60% berasal dari 3 rumah sakit utama di Jakarta dan juga Margonda yang menawarkan layanan premium seperti NICU dan juga PICU. Layanan spesialis ibu dan anak tetap menjadi sumber utama pendapatan dan diyakini akan terus menjadi kekuatan BMHS ke depannya. Kemudian dari sisi operasional, pendapatan rumah sakit masih tumbuh 1,4% secara year-on-year pada 9 bulan pertama tahun 2025 yang didorong oleh kenaikan pendapatan per pasien. Meskipun jumlah pasien menurun akibat pengetatan BPJS, margin kotor rumah sakit relatif stabil di kisaran 47%. Dan sementara itu, segmen IVF mengalami penurunan pendapatan, yaitu 1,3% secara year-on-year, karena jumlah siklus IVF menurun, yang juga menekan margin secara keseluruhan. Margin kotor konsolidasi turun tipis menjadi 46,6%. Lalu BMHS juga masih menghadapi biaya operasional yang tinggi, sekitar 41% dari penjualan. Karena sedang beralih ke manajemen profesional seperti IPO tahun 2021, kondisi ini membuat margin EBITDA masih terbatas di 14,7%, yang dimana angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata pesaing. Kemudian kalau kita lihat dari sisi arus kas, pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan masih sering terlambat. Hal ini terjadi karena BPJS diperkirakan mengalami defisit besar hingga 45 triliun pada tahun 2025, dan kemungkinan akan berpotensi untuk membesar lagi pada tahun 2026. Lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi likuiditas, kondisi PT Bunda Medik Tbk masih tergolong aman dengan rasio kas 1,4 kali pada tahun 2025. Namun ruang likuiditas semakin sempit karena kebutuhan modal kerja yang lebih tinggi. Kedepan rencana penerapan single tarif, coordination of benefits atau COB, dan co-payment pada tahun 2026 diharapkan dapat mengurangi tekanan pada BPJS dan juga industri asuransi sehingga arus kas rumah sakit bisa lebih terkendali. Lalu kemudian kita lihat prospek kinerja tahun 2026. Manajemen menargetkan pertumbuhan pendapatan 2 digit pada tahun 2025 dengan beberapa strategi utamanya. Optimalisasi aset yang ada, termasuk kenaikan tingkat keterisian tempat tidur yang saat ini masih sekitar 52%. Lalu ekspansi kapasitas secara bertahap dengan menambah sekitar 400 tempat tidur baru hingga tahun 2027 dan 5 rumah sakit existing dari posisi saat ini sekitar 600 tempat tidur. BMHS menyiapkan belanja modal atau CAPEX sekitar 217 miliar pada tahun 2026, dengan 65% dialokasikan ke segmen rumah sakit, termasuk penambahan tempat tidur. Khusus pasien rumah sakit saat ini dinilai cukup defensif karena dominasi pasien non-JKN. Di tengah kondisi BPJS yang masih rapuh dan berisiko melanjut di tahun 2026, dengan pengelolaan biaya yang lebih baik, EBITDA diperkirakan membaik pada tahun 2026. Nah, kalau kita lihat dari segi outlook BMHS, bisa dibilang cukup netral. Kinerja BMHS pada tahun 2026 diperkirakan didukung oleh fokus kuat dan layanan premium ibu dan anak yang meningkatkan pendapatan per pasien. Kemudian penambahan kapasitas tempat tidur secara organik dan optimalisasi intensitas layanan melalui perubahan komposisi pasien, penguatan layanan unggahan, dan perbaikan cash mix yang mendorong margin. Lalu perbaikan segmen IVF yang memiliki reputasi klinis kuat di Indonesia. Namun ya, tentu saja sebagai investor, kita harus tetap perlu mencermati beberapa risiko, yaitu biaya operasional yang masih lebih tinggi dibandingkan pesaing, kemudian tekanan arus kas yang berlanjut akibat kebijakan BPJS, dan juga likuiditas saham yang terbatas.
Nah, saat ini saham BMHS masih diperdagangkan dengan valuasi lebih murah dari rata-rata industri, yang tercermin dari EBITDA mereka yaitu 9,2 kali, dibandingkan rata-rata pesaing 16,1 kali. Nah, Sobat Pans, itu dia sedikit pembahasan kita mengenai saham BMHS. Well, jika Sobat Pans ingin berinvestasi di Pandin Sekuritas, kami sedang mengadakan promo cashback. Sobat Pans cukup deposit 1 juta rupiah dan berhak mendapatkan cashback senilai Rp200.000 khusus nasabah baru dan menggunakan RDN Bank Panin. Lalu Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Pandin Sekuritas Pontianak.